Oke, selamat pagi. Tanggal 17 September kita lanjutkan untuk pertemuan kedua sistem informasi manajemen rumah sakit ya. Kemarin kita pertemuan pertama baru perkenalan dan kita bahas apa yang akan kalian dapatkan selama 1 semester ya. Oke, di pertemuan kedua ini masih kita perkenalkan lebih dahulu ya. Biasanya tak kenal maka ta'aruf ya. Tak kenal maka ta'aruf. Nggak boleh sayang-sayangan dulu ya sebelum menikah. Jadi tak kenal maka ta'aruf. Nggak boleh sayang-sayangan. Oke. Kita lihat SIM RS ini mulai dari, waduh ini dia nggak mau juga. Yang pertama adalah kita lihat pembahasannya ya. Jadi nanti kita akan coba melihat pengertian dari SIM RS itu ya. Jadi nggak semuanya SIM RS ya. Jadi nanti bisa kita lihat mana yang termasuk SIM RS, ada juga yang bukan SIM RS. Nah, kita juga harus tahu kalau kita mau menggunakan sesuatu ya, kalian naik busway, naik kereta, tentunya ada tujuan, ada goalnya. Kalian nggak mungkin naik busway tanpa tujuan ya. Ya salah satunya mungkin tujuannya salah satunya bukan ke area tertentu misalnya, tujuannya jalan-jalan, nah itu juga tujuan ya. Muter-muter, naik busway kemana-mana, nah itu juga tujuan ya, tujuannya muter-muter. Nah, jadi setiap apapun yang kita gunakan pasti ada tujuannya. Nah, jadi setelah ada tujuan pasti ada manfaatnya gitu. Kalau kita tidak menggunakan fasilitas tersebut atau infrastruktur tersebut, manfaatnya apa kalau kita menggunakan infrastruktur dibandingkan tanpa menggunakan infrastruktur. Nah, mungkin pagi ini sampai dengan macam-macam atau jenis-jenis dari SIM RS ya. Mungkin hari ini sampai di sana. Nanti kita akan bahas kelebihan dan kekurangan. Ya, peribahasa apa tak ada gading yang tak retak ya. Ada gading yang enggak retak nggak? Enggak mungkin ya. Pasti ada retaknya sedikit. Jadi setiap infrastruktur, setiap fasilitas tentu ada kekurangan di samping kelebihan ya. Seperti satu koin itu pasti ada yang gambarnya, kalau koin dulu, koin gocapan itu ada gambar burung sama gambar Garuda ya. Burung Garuda dong itu, burung sama angka aja ya. Nah, setiap ada kekurangan pasti ada kelebihan ya. Jadi demikian juga nanti kalau kalian sudah berpasangan suami istri pasti ada kekurangannya ya. Ada kekurangan, ada kelebihan gitu ya. Jangan lihat kelebihannya aja, pasti ada kekurangannya dan itu saling melengkapi. Wah, keren juga ya. Terus yang keenam nanti keuntungan ya. Selain tadi sudah ada kelebihan kekurangan, ada keuntungan dari sistem informasi manajemen. Ya, jadi ada 6 poin ini yang akan kita bahas, tapi pagi ini kita sampai dengan 4 dulu ya. Kekurangan dan kelebihan nanti kita bahas di pertemuan ketiga, termasuk adalah mulai dari mana? Apakah itu data, apakah itu informasi, jenis data, jenis informasi, sampai dengan manfaat tadi ya untuk kebutuhan pemutusan kebijaksanaan ya. Oke, kita mulai aja. Tujuannya apa sih? Dapat mengetahui kita pagi ini adalah mengetahui pengertian dari sistem informasi rumah sakit. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui maksud dan tujuan dari sistem informasi rumah sakit. Yang ketiga, dapat mengetahui manfaat sistem informasi rumah sakit dan macam-macam kelebihan dan kekurangan serta keuntungan. Itu sama ya.
Jadi manfaatnya apa kita menggunakan sistem informasi atau kita membahas tentang SIM ini? Nanti kita akan selama 1 semester ini kita akan memahami gambaran tentang atau pendapat ya atau keinginan bentar ya, pengguna terhadap kinerja sistem informasi manajemen. Jadi SIM ini ada kinerjanya juga ya, bukan berarti kalian jangan berpikir bahwa begitu udah ada SIM udah beres, tidak ya. Selalu ada perkembangan, selalu ada hal-hal baru ya. Jadi kalian masuk satu rumah sakit misalnya Gatot Subroto, entah di apa namanya Cipto Mangunkusumo misalnya tahun ini 2021. Kemudian kalian pindah ke tempat lain selama setahun, balik lagi ke tempat yang lama Cipto atau Gatot Subroto, pasti akan ada perubahan ya, karena perubahan itu suatu keniscayaan dan tentunya kalian nggak mau kan gaji tetap kan, pasti ada perubahan. Perubahannya tentu meningkat, jangan turun ya. Ya, jadi selalu ada perubahan dan termasuk juga sistem informasi. Jadi nanti ya tugasnya masing-masing, nanti mungkin kelompok atau mungkin masing-masing aja coba nanti lihat aplikasi dari masing-masing rumah sakit ya. Nanti saya mungkin yang poin keempat, macam-macamnya apa aja yang sudah diaplikasikan di rumah sakit tersebut. Apakah dia sudah semua poin ataukah ada tambahan lain ya. Jadi tergantung dari rumah sakitnya, tergantung dari budget yang dia miliki ya. Tentunya keterbatasan budget. Jadi ada limited budget. Mungkin tidak semua, mungkin hanya untuk human resource-nya aja misalnya, atau untuk yang lainnya. Jadi nanti ada macam-macam atau jenis-jenisnya nanti kita akan bahas. Ya, jadi yang kedua adalah manfaatnya kita memperoleh masukan untuk perkembangan ya, pengembangan. Yang ketiga sebagai bahan evaluasi. Jadi sistem informasi ini setiap tahun dievaluasi, setiap tahun ada perubahan, dan sifatnya dinamis ya. Sistem informasi manajemen itu tidak statis, dia akan bersifat dinamis, termasuk infrastrukturnya, termasuk proses bisnisnya ya di dalamnya itu berubah terus. Termasuk kalian nanti kan nggak mungkin kalian cuma jadi staff terus kan, nanti akan ada jadi kepala regu, jadi supervisor, jadi ketua perawat dan lain-lain ya. Tentu akan ada jenjang karirnya dan itu akan selalu ada perubahan. Oke. Jadi SIM RS adalah himpunan atau kegiatan atau prosedur ya, proses ya yang terorganisasikan dan saling berkaitan. Jadi SIM RS ini tidak berdiri sendiri ya. Jadi dia saling berkaitan serta saling ketergantungan dan dirancang sesuai dengan rencana dalam usaha menyajikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan guna menunjang proses dan fungsi-fungsi manajemen dan pengambilan keputusan serta dalam memberikan pelayanan kesehatan rumah sakit. Jadi yang mesti kalian garis bawahi ya, SIM ini kelebihannya itu dia akurat, tepat waktu, dan menunjang, pastinya akan menunjang proses-proses manajemen. Salah satunya adalah pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan dalam hal apa? Dalam melayani pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Ya, jadi misalnya sistem pendaftaran kita ini kurang bagus gitu. Jadi perlu diambil keputusan, kita akan ada perubahan dalam pengambilan keputusan.
Atau misalnya kita bisa lihat di dalam data sistem informasi rumah sakit itu ada misalnya untuk data dokter, data pasien ternyata masih belum lengkap. Nah, itu harus kita lengkapi ya. Jadi kelengkapan dari masing-masing masing-masing pasien, dokter yang tersedia dan lain-lain. Karena apa? Jadi misalnya gini, di rumah sakit tersebut pasien ternyata banyak pasien yang masalah di paru-paru gitu. Dilihat di data ternyata dokter paru-paru hanya satu gitu. Padahal di situ pasien yang dominan ya, kalau kalian udah belajar statistik ya, ternyata modusnya atau yang paling banyak itu justru penyakit paru-paru. Namun ternyata dokternya hanya satu gitu. Nah, ini adalah untuk manajemen melihat kebutuhan rumah sakit untuk spesialis paru ya. Tentunya harus ditambah fasilitas untuk bisa laboratorium, entah itu CT scan, entah itu ronsen dan lain-lain itu harus dilengkapi untuk menunjang dari melayani pasien yang menderita di spesialis paru-paru. Nah, jadi gunanya sistem informasi di sini sangat penting ya. Manajemen jadi bisa melihat antara permintaan di sini adalah pasien ya, kebutuhan pasien dengan banyaknya fasilitas yang kita berikan, banyaknya dokternya gitu, spesialis dokternya, dokter yang tersedia, jumlah perawat juga. Jadi nanti akan ada rasio satu perawat bisa menangani berapa pasien. Nah, itu ada rasionya tentunya ya. Kalian tentu udah pelajari ya, rasio pasien dengan perawat, rasio pasien dengan ke dokter ya. Atau bisa sebaliknya ya. Misalnya dokter anak di rumah sakit A, kita nggak sebut namanya ya, inisial aja A ya. Jadi ada rumah sakit A nih, dokter anaknya 10 gitu. Tapi ternyata pasiennya setiap hari hanya 5 orang saja. Itu kan terjadi eh, over supply atau kebanyakan fasilitas gitu. Sedangkan pasiennya hanya sedikit gitu. Nah, ada dua sebenarnya yang perlu kebijakan ya, misalnya kebijakan dari rumah sakit ya udah kurangi saja jumlah dokter anaknya. Yang kedua bisa juga berarti mungkin saja masyarakat belum mengetahui bahwa rumah sakit A tersebut ada fasilitas dokter anak. Jadi mungkin ada semacam edukasi lah ke tempat-tempat umum atau misalnya di rumah sakit tersebut biasanya kan ada plang-plang ya, atau ada umbul-umbul atau ada semacam apa, kita beritahu bahwa di sini ada dokter perawatan anak gitu, dokter anak dan lain-lain. Sehingga masyarakatnya paham gitu, menjadi aware. Jadi dia, oh ternyata di rumah sakit A ini ada dokter anak misalnya gitu ya. Jadi mereka bisa ke rumah sakit tersebut. Jadi ini salah satunya ya, kegunaan dari sistem informasi rumah sakit tersebut. Jangan sampai terjadi kekurangan dokter spesialis atau malah sebaliknya, malah kelebihan jumlah dokter spesialis dan sedangkan pasiennya nggak ada. Kasihan dokter tersebut juga kan biasanya kan perhitungan kompensasinya dikaitkan dengan jumlah pasien mungkin ya. Ada beberapa sih yang tidak dikaitkan. Ya tentunya akan menjadi beban dari rumah sakit untuk bisa menggaji dokter tersebut. Kasihan ya, dokter datang nggak ada pasien dan lain-lain. Ya, jadi itu salah satu fungsi dari eh, sistem informasi rumah sakit. Dan yang lainnya bisa juga kita lihat jumlah perawat dengan rasio dokter. Jadi misalkan jumlah perawatnya juga ternyata kurang gitu untuk masing-masing spesial ya, spesialis paru, spesialis penyakit dalam. Ternyata
eh, masing-masing hanya ada satu perawat, misalnya oh butuhnya 2 atau yang lainnya. Karena misalnya dia banyak pasiennya, karena sebelum dia masuk ke dokter biasanya kan diperawat dulu ya, dan entah timbang badan, suhu dan lain-lain lah, diperiksa oleh perawat dulu, dan perawatnya lah yang akan mengatur pasien-pasien yang akan diperiksa oleh dokter. Kemudian SIM RS ini ditujukan juga untuk menunjang fungsi perencanaan dan evaluasi dari penampilan kerja rumah sakit. Antara lain jaminan mutu, pelayanan ya. Ini jaminan mutu ini ada ISO-nya ya, ISO rumah sakit juga ada ISO-nya. Kemudian pengendalian keuangan ini penting banget ya, pengendalian keuangan jangan sampai terjadi banyak kebocoran atau dana yang tidak digunakan semaksimal mungkin. Dan perbaikan hasil kerja rumah sakit tersebut. Jadi hasil kerjanya harus diperbaiki. Misalnya jumlah pasien yang sembuh, rasionya berapa, jumlah pasien yang meninggal, jumlah pasien, tentunya ada rasio-rasio itu ya. Jadi mungkin ada pembahasan sendiri untuk rasio-rasio. Oke, kemudian kajian dalam penggunaan dan penaksiran permintaan pelayanan kesehatan oleh masyarakat, perencanaan dan evaluasi program, penyempurnaan laporan ya. Rumah sakit juga harus membuat laporan keuangan, laporan mengenai dampak lingkungan dan lain-lain ya, harus ada. Karena rumah sakit itu mempunyai limbah yang kategorinya adalah B3 ya. Itu penanganannya harus sesuai dengan AMDAL ya. Ini juga salah satu dari kriteria rumah sakit yang mempunyai yang berkualitas ya. Dia harus membuat fasilitas bagaimana pembuangan hasil limbah tersebut. Karena nggak bisa dibuang sembarangan ya, karena berbeda dengan limbah dari rumah tangga. Karena limbah dari rumah sakit berbahaya karena mengandung misalnya penyakit lah atau apa. Jadi harus segera ditangani, dan itu adalah salah satunya pengendalian pengendalian dari rumah sakit tersebut ya, pengendalian B3 lah ya, pengendalian dari hasil yang sisa yang harus dibuang ke tempat yang semestinya ya, dan jangan sampai tercampur dengan limbah yang tidak beracun dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah informasi rumah sakit memiliki peran penting ya dalam pelayanan klinis dan administrasi. Ya, jadi pengolahan informasi di rumah sakit sudah mulai menggunakan berbasis elektronik ya. Sekarang udah internet malah ya. Terutama dalam mendukung pengambilan keputusan. SIM RS dicirikan dengan fungsinya melalui informasi dan jenis layanan yang ditawarkan. Untuk mendukung perawatan pasien dan administrasinya, SIM RS mendukung penyediaan informasi terutama tentang pasien dan cara yang benar, relevan dan terbarukan ya. Yang terbarukan di sini mudah diakses oleh orang yang tepat pada lokasi atau tempat yang berbeda dan dalam format yang dapat digunakan. Transaksi data pelayanan dikumpulkan, disimpan dan diproses dan didokumentasikan untuk menghasilkan informasi tentang kualitas perawatan pasien dan kinerja rumah sakit. Ya, jadi kinerja rumah sakit tentunya diperlukan untuk melihat sejauh mana performa rumah sakit tersebut dalam melayani pasien. Waduh, mati lagi. Bentar ya, jangan nge-hang lagi. Oke.
SIM ini mengisyaratkan bahwa rumah sakit harus mengkomunikasikan data yang mampu mengkomunikasikan data yang berkualitas tinggi antara berbagai unit di rumah sakit, ya. Jadi, dalam internal rumah sakit juga memerlukan, informasi yang saling berkaitan ya, sebelum, informasi tersebut ke eksternal. Selain komunikasi internal, tujuan penting lain adalah pertukaran data elektronik antar penyedia layanan kesehatan, dokter praktik, fasilitas primer, dan rumah sakit. Sehingga dapat menjamin ketersediaan informasi pasien secara komprehensif dan efisiensi pelayanan. Ya, ya jadi antar penyedia layanan kesehatan juga diperlukan. Ya. Jadi misalnya ada transfer pasien karena di sana misalnya fasilitas belum tersedia. Nah, jadi untuk rumah sakit yang tentunya nggak semua rumah sakit ya mempunyai infrastruktur yang lengkap ya. Misalnya yang paling lengkap di Jakarta ya misalnya Cipto ya atau Gatot Subroto entah yang di mana gitu. Tapi ada memang spesialis, misalnya spesialis kanker itu ada di mana tuh yang ada Darmais ya itu kanker. Atau yang jantung, jantung di mana? Atau yang otak di PON, apa, PON itu, apa, otak nasional ya, apa, pusat, otak, nasional. Jadi masing-masing punya spesialisasi, nggak mungkin satu rumah sakit bisa, mempunyai seluruh fasilitas yang diperlukan, ya. Jadi biasanya rumah sakit itu terspesialisasi, ya, karena investasinya sangat besar. Jadi, eee, kecuali yang ini ya, sudah berkonglomerasi, jadi udah banyak cabangnya di mana-mana, dan itu juga mereka tentunya tidak semua cabang, eee, pasti ada satu lokasi yang yang lengkap dan itu nggak paling lengkap juga, yang lainnya di tempat yang lain tentunya melengkapi dari kelengkapan rumah sakit yang paling lengkap. Jadi, eee, di sinilah pentingnya, sistem informasi. Nah, kita lihat misalnya ada pasien penyakit, jantung misalnya. Dia harus, melakukan, eee, prosedur prosedur, eee, untuk pemeriksaan yang tidak ada di rumah sakit A misalnya. Berarti dia harus kemana ini? Rumah sakit mana yang tersedia dalam melakukan, tindakan-tindakan yang diperlukan, tentunya ketersediaan dari infrastruktur dan peralatan yang ada. Dan ini dibutuhkan sistem informasi, saling melengkapi ya, tidak bisa, berdiri sendiri. Ya itu ya, maksudnya di situ ya. Kemudian, mengutip dari Hurtubis, nah, Hurtubis bacanya ya. Sistem informasi didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi yang spesifik untuk mendukung proses pengambilan keputusan di setiap tingkat organisasi. Ya, ini ada di bukunya Hatta 2008 ya. Jadi sistem adalah yang disebut dengan sistem, kemarin kita udah bahas sedikit ya. Sistem adalah suatu kesatuan yang utuh yang dan terdiri dari berbagai faktor. Ya, jadi itu yang namanya sistem itu salah satu kesatuan yang utuh ya. Misalnya sistem pernafasan. Nah, itu mulai dari hidung, tenggorokan, paru-paru, apalagi. Kemudian nanti hasil output dari paru-paru tersebut terjadi pertukarannya di mana oksigen yang diperlukan oleh tubuh. Apakah terjadi di jantung ya, di jantung oksigen dimasukkan ke dalam darah melalui, jantung misalnya. Kemudian, terjadi pertukaran dan, oksigen masuk, CO2 yang ditransfer
Sehingga ketika kita membuang nafas yang keluar adalah CO2. Jadi masing-masing ada sistemnya. Kemudian sistem pencernaan mulai dari kerongkongan, lambung, kemudian usus dan lain-lain sampai dengan pembuangan fases dan lain-lain. Itu yang dinamakan sistem. Adalah satu kesatuan yang utuh gitu. Mulai dari awal, dari hulu sampai hilir. Ya, itu adalah sistem. Kayaknya kalau ada kalau di ekonomi ada yang namanya sistemik. Nah, sistemik itu artinya jika tidak segera diperbaiki, maka sistem itu akan hancur semua, akan tidak bekerja dengan baik. Jadi kalau tadi misalnya sistem pernafasan ada yang menyumbat, nah ini akan membuat kegagalan dari sistem pernafasan. Itu yang COVID ya. Jadi dia bisa memblok gitu, ada cairan yang bisa memblok sehingga tidak terjadi kesulitan bernafas dan efeknya sangat tragis ya, sangat bahaya ya. Nah, kemudian terdiri dari berbagai faktor yang berhubungan dan diperkirakan berhubungan serta satu sama lain, saling berpengaruh. Jadi nggak bisa tuh sistem pernapasan sendiri aja, nggak perlu dengan sistem peredaran darah misalnya, ya nggak mungkin ya, karena output dari sistem pernafasan adalah masuk ke sistem peredaran darah. Nah, peredaran darah nanti masuk ke sistem, ada yang filter penjernihan racun dan lain-lainnya, itu ada di ginjal ya. Kemudian ada lagi racun ada di organisasi darah tuh, pembaruan darah ada di hati dan lain-lain. Itu semua sistem saling berhubungan. Jadi yang namanya sistem itu tidak bisa berdiri sendiri dan dia harus berhubungan satu sama lain. Ya. Saling mempengaruhi dan kesemuanya sadar dipersiapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini di karangan Serbaguna di tahun 2007 ya. Nah, menurut WHO, World Health Organization, informasi adalah hasil analisis, manipulasi, dan presentasi data untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Berguna atau tidaknya suatu informasi bergantung dari tujuan penerima informasi tersebut. Ketelitian dan informasi adalah hasil analisis, manipulasi, dan presentasi data untuk penyampaian dan pengolahan data, waktu, ruang, dan atau tempat pada waktu yang tepat dan dalam bentuk yang tepat. Nah, jadi mengutip dari Hurtubis juga, sistem informasi itu didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi yang spesifik untuk mendukung proses pengambilan keputusan di setiap tingkat organisasi. Rumah sakit di Indonesia, ini ada hukumnya ya, wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit sebagaimana ketentuan dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Jadi ada ada dari pemerintah sendiri untuk bisa diwajibkan untuk menyelenggarakan kegiatan pencatatan pelaporan yang itu adalah sistem informasi rumah sakit. Ya, ini ada undang-undangnya dan wajib ya, sekecil apapun rumah sakit tersebut dia harus ada sistem pencatatan dan pelaporan. Oke. Nah, jadi maksud dan tujuannya adalah yang pertama, sistem informasi rumah sakit itu membantu mewujudkan visi dan misi dari rumah sakit. Ya, jadi ini tugas ya. Coba cari ini ada 47 ya. Jadi nanti ada 47 rumah sakit. Nah, nanti saya masukin di psikologi ya tugasnya dan kalian upload. Hanya ini aja, membantu
mewujudkan visi dan misi. Jadi harus sebutkan misi dan visi rumah sakit tersebut ya. Kita pengen lihat misi visi masing-masing rumah sakit ada perbedaankah? Apa semuanya sama dan lain-lain ya. Jadi yang kedua, membangun dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi. Yang ketiga, mensosialisasikan dan meningkatkan kemampuan SDM rumah sakit mengoperasikan teknologi informasi ya. Nah, di sini ini salah satunya ya. Untuk keperawatan mampu mengoperasikan teknologi informasi secara mahir ya. Udah ibaratnya kalau naik motor tuh merem juga udah bisa nyampe gitu ya. Itu harapannya adalah SDM-nya sudah mampu mengoperasikan teknologi informasi. Makanya kalian dari tingkat 1 sudah mulai belajar tentang dasar-dasar komputer, tingkat 2 Office ya, Word, Excel, PowerPoint. Nah, tingkat 3 ini masuk ke dalam sistem. Nah, sistem ini mungkin sebenarnya nggak jauh beda dari input ya, menginput data, kemudian mengambil data dan mengolahnya menjadi sebuah informasi. Ya, jadi nanti mungkin kita akan mencoba ya sebelum sebelum UAS kita akan coba salah satu sistem informasi yang ada di rumah sakit. Ya, jadi seperti apa? Kita jadi kan ada input, yang namanya sistem informasi itu ada input, ada output, kemudian ada pengolahan sampai dengan informasi yang bisa kita sajikan untuk keperluan keputusan manajemen. Ya. Yang keempat adalah meningkatkan kinerja rumah sakit menjadi lebih efisien dan efektif ya. Jadi ya Darmais ya fokusnya di kanker. Yang lain ya bisa terima yang lain, cuma kebanyakan ya mungkin 80 atau 90% dari pasien adalah pasien kanker. Nah, efektif ya kan, jadi memang dia fokus di situ. Ya memang dalam manajemen ya seperti itu. Jadi harus ada pilihannya. Jadi nanti kalian kalau bikin rumah sakit ya insya Allah ya kalau ada ide, dana dan ya udah bikin rumah sakit, fokusnya di mana nih? Apa ya sudah semuanya tapi tidak bisa sampai fasilitasnya yang tentunya yang paling banyak apa? Yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya oh ya udah kita spesialis kita adalah penyakit kulit, dermatologi. Ya udah, berarti kalau di sini mungkin udah ada ya. Di sini di Indonesia tuh khusus kulit mungkin yang di Sulianti Suroto yaitu Sulianti Suroto penyakit. Jadi harus ada atau ya udah kita fokus ke ibu dan anak. Oh, sudah ada Hermina, fokusnya ibu dan anak. Jadi ya masing-masing punya inilah. Misalnya sama-sama ibu dan anak tapi beda nih. Misalnya lebih ke ibu dan anak, lebih ke misalnya untuk pencernaan anak karena ternyata di spesialis anak dibagi lagi ya, ada spesialis gastro anak, spesialis yang lain lah, syaraf dan lain-lain ya, syaraf anak dan ya ternyata sekarang lagi banyak tren misalnya kebutuhan dari pencernaan anak. Oh itu spesialis lagi ya, spesialis anak pencernaan dan lain-lain. Nah itu mungkin sebagai salah satu untuk lebih efisien. Efisien maksudnya dana yang budget yang rumah sakit punya ya digunakan semaksimal mungkin untuk bisa melayani fokus yang dia pilih ya. Nah, itu lebih efektif dan efisien. Kemudian meningkatkan nilai jual di masyarakat sebagai rumah sakit yang mengedepankan layanan. Nah, tentunya yang namanya jasa ya tentunya yang pertama adalah layanan. Yang keenam, manajemen pengelolaan data menjadi informasi yang cepat dan tepat guna bagi kepentingan user
manajemen dan pemerintah ya. Jadi ini stakeholdernya adalah pemerintah, user di sini ya mungkin salah satunya pasien ya kan, ada juga dokter juga butuh tahu tuh saya udah berapa sih, sudah berapa pasien yang saya yang saya rawat. Dia juga kan nggak mungkin ngitung selama sebulan berapa dan lain-lain, itu ada data yang masuk. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan mutu dan mempercepat proses pelayanan rumah sakit. Yang kedelapan, meningkatkan loyalitas dan kebanggaan karyawan terhadap rumah sakit tempat mereka mengabdi ya. Tentu bangga dong, oh, di mana rumah sakit mana? Oh, rumah sakit Cipto, wah, bangga gitu. Di mana rumah sakit Gunadarma, rumah sakit Gatot Subroto misalnya ya. Jadi ada kebanggaan, ada pride ya. Yang kesembilan, mengurangi kesalahan-kesalahan faktor manusia. Jadi namanya manusia pasti ada, entah itu kelupaan, entah itu yang lainnya ya. Nah, jadi kalau sudah masuk ke dalam data, maka lebih mengurangi ya kesalahan-kesalahan yang bisa dibuat oleh manusia. Yang ke-10, menghilangkan permasalahan redundansi data. Jadi ada data yang lebih kebanyakan ya redundansi. Jadi ya harusnya ada di satu tempat aja. Jadi nggak harus ada di semua tempat, data ini, data itu, data. Nah, itu salah satu dari maksud dan tujuan SIM. Kemudian manfaat SIM RS ini ada ada 4 ya. Yang pertama adalah manfaatnya adalah proses pengambilan keputusan tadi ya. Yang kedua adalah prosedur dan mekanisme pekerjaan ya. Jadi ada proses bagaimana melayani pasien. Yang ketiga adalah pengaturan sarana dan prasarana. Ya, ada kapasitas ya. Ya, jadi informasi ini juga diperlukan ya, kapasitas rumah sakit misalnya kita hanya bisa menerima jumlah pasien rawat inap hanya 100 misalnya. Sekarang kapasitasnya udah berapa? Jadi sebelum rumah sakit lain mentransfer ke rumah sakit tempat kita bekerja, tentunya kita harus memberikan informasi dan rumah sakit lain juga bisa mengakses data tersebut sehingga mereka bisa, oh, rumah sakit A ini ternyata masih bisa menerima pasien COVID nih, berarti karena masih tersedia berapa kamar atau berapa pasien yang bisa ditampung. Nah, jangan sampai nanti pasiennya sudah ke rumah sakit A ternyata tidak ada tidak ada tempatnya untuk bisa menangani pasien yang rawat inap. Dan biasanya sih perlu sebelum pindah itu harus dipastikan, karena nggak mau rumah sakit tersebut eh, mengambil resiko ya, karena setiap perpindahan itu kan tentunya menjadi tanggung jawab dari rumah sakit yang mentransfer kan. Jadi biasanya antara rumah sakit A dan B dia sudah langsung booking tuh, di-booking dulu. Entah itu dari rumah sakitnya, entah pasiennya, pokoknya pastikan bahwa di B itu sudah ada tempat yang bisa menampung pasien yang akan ditransfer dari rumah sakit A. Karena selama perjalanan sampai dengan rumah sakit B itu adalah masih tanggung jawab rumah sakit A. Kalau terjadi hal-hal di luar dugaan, maka pasien bisa bisa menggugat ya rumah sakit A tersebut ya. Nah, itu salah satunya. Ya, jadi pengaturan dan sarana prasarana ya. Jadi ketersediaan dari pasien rawat inap dan lain-lain. Jadi serta kendala apa yang dialami oleh RSUD Dr. Muhammad Suwandi, misal Surabaya, Prial Sarana dan Prasarana, dapat mengetahui pengembangan kapasitas, capacity building yang ada pada tingkat organisasi dan aspek pengelolaan sarana dan prasarana dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dalam aspek pengelolaannya
namun masih terdapat kendala pada sarana dan prasarana penunjang. Ya, ini contohnya adalah Dr. Muhammad Rumah Sakit Umum Daerah Surabaya. Yang keempat adalah jaringan dan hubungan. Pada aspek jaringan hubungan, memaparkan bagaimana kerjasama terjalin dengan pihak internal maupun eksternal. Ya, nah ini jenis-jenisnya ya. Jadi nanti tugas kalian yang pertama cari misi visi, yang kedua jenis-jenis SIM RS yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi ada 47 rumah sakit yang tidak boleh sama ya. Kalaupun sama harus berbeda daerahnya. Jadi misalnya Hermina Bekasi. Jadi nggak boleh lagi tuh Hermina Bekasi. Bolehnya adalah Hermina Jakarta misalnya. Atau Hermina Jakarta itu Jakarta mana? Jakarta Selatan kah? Nah ya udah Hermina Jakarta Utara bisa. Jadi tidak boleh rumah sakit yang satu daerah, rumah sakit yang sama dan satu daerah. Boleh rumah sakit yang sama tapi beda area. Pasti nanti masing-masing punya, kita mau lihat gitu. Benar nggak sih mereka masing-masing punya spesialisnya sendiri gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi misalnya, Pak saya mau Hermina aja, ya udah Hermina tapi beda lokasinya ya. Jadi mungkin bisa saja nanti misalnya di rumah Hermina Bekasi itu pakai SIM RS-nya tipe A, di rumah sakit yang lain tipe B, bisa jadi karena mungkin ada independensi masing-masing rumah sakit dalam menjalankan SIM RS. Jenisnya ada apa aja, yaitu loket atau admission atau biasanya pendaftaran ya. Pendaftaran di sini ada cetak gelang, cetak kartu, antrian, cetak pasien, demografi, kunjungan, mutasi, rawat inap, ICU, ya kan, rawat pasien, pendaftaran, kamar operasi, status ketersediaan bed dan lain-lain. Ya ini loket. Jadi masuknya di loket ya, yang berkaitan dengan pasien. Yang kedua adalah billing pelayanan. Ini administrasi ya, pembayaran, harga dan tarif jasa pelayanan. Jadi masing-masing pasien atau pelanggan itu bisa tahu berapa tarifnya. Kemudian pembayaran pasien, jam kesmas, asuransi, BPJS atau yang lain. Kemudian C, pendapatan jasa pelayanan pasien. Ya, di sini bisa menghasilkan nanti ada yang namanya pendapatan atau income ya dari rumah sakit tersebut. Kemudian rekapitulasi jasa medis. Jadi udah apa saja yang sudah kita berikan ke pasien apa aja nih yang sudah masuk ke rumah sakit kita. Keluhannya apa aja, spesialis apa aja. Kemudian tagihan per pasien, tarif pelayanan, dan lain-lain. Ini masuk ke dalam billing. Yang ketiga farmasi. Nah ini farmasi, analisis ABC, formalium obat, harga jual, nota retur, pemakaian obat, formalarium, pemakaian narkotik. Ya ini juga harus diawasi ya. Pemakaian obat psikoterapi, pemakaian obat pendapatan penjualan farmasi dan lain. Yang keempat, inventory fisik barang dan perbekalan rumah sakit. Ada submodul distribusi, packaging, konversi barang, pembelian, pemesanan dan lain. Yang kelima, keuangan kasir dan bendahara. Di dalamnya ada sub pembayaran, pendapatan harian, rekapitulasi, reimbursement asuransi ya. Itu harus ada reimburse ya, karena asuransi kan kita harus menagih ke asuransi. Setoran ke bank, penerimaan harian per bagian, penerimaan per kelompok, tindakan, rekapitulasi penerimaan total dan lain-lain. Ya. Kemudian akuntansi ya, akuntansi ini terkait dengan laporan keuangan ya, pendapatan, pengeluaran, kemudian ada arus kas ya, di dalamnya ada cash flow, kemudian ada neraca, ada perubahan modal dan lain-lain ya, itu masuk ke akuntansi. Jadi berapa piutangnya berapa, hutangnya berapa,
modalnya berapa, inventorinya, ya itu masuk ke akuntansi. Kemudian yang ketujuh rekam medis, ya ini yang submodul master data ICD IXCM apa ini ya. Jadi ada berbagai macam modul-modul yang untuk merekam medis ya. Ada pelaporan LR, pelayanan rawat inap, pengunjung rumah sakit, kunjungan rawat jalan, kegiatan kebidanan dan parentologi, pembedahan dan lain-lain. Ya, ada kesehatan jiwa, IGD, kemudian ada home visit, ya, ada radiologi, ada pelayanan khusus, patologi klinis, kegiatan farmasi, penulisan dan pelayanan resep, penyuluhan kesehatan dan pemantauan dokter. Kemudian ada pelayanan penunjang medis, ada fisioterapi, ada pemeriksaan lab, ada radiologi, ya, ada administrasi user privilege, ya, ada login, logout, ganti password dan lain-lain ya. Autentikasi dari user, yang jadi user nggak semuanya bisa masuk ya. Dia harus ada login, logout. Untuk apa? Untuk kita bisa lihat ini yang ngerubah data ini, yang input data ini siapa. Jadi ketahuan yang input data siapa, jam berapa, tanggal berapa. Kayak lebih jelas, jangan sampai nanti terjadi kesalahan. Bisa ditelusuri jejak rekam medis seperti kalian sosial media ya. Bisa ketahuan nanti dari IP address ada di mana posisinya ketahuan ya. Karena kalian pakai provider siapa, nah, itu ada jejak rekam medis. Ya. Kemudian yang 10 manajemen berkas atau dokumen. Ya, ada rekam medis, faktur, lamaran, MOU, resep, surat keputusan, surat keterangan, surat keterangan sakit kan untuk biasanya kalau karyawan yang sakit harus ada surat keterangan dan lain-lain, itu harus ada laporannya ya, karena berkaitan juga nanti dengan macam-macam ya, ada kalau ada tindak kriminal ini ada laporannya gitu, kita sudah punya semua. Oke ya, jadi ini materinya saya sudah upload di psikologi, jadi bisa di download dan dibaca ya. Dan tugasnya nanti saya belum upload. Tugasnya nanti saya bikin setelah ini ya. Jadi minggu depan kita akan bahas satu-satu tuh rumah sakit A, spesialisnya apa, misi visinya apa, dan jenis-jenis SIM RS-nya apa aja. Apakah lengkap sampai berapa nih? Ada 10, apakah 11, apa ada berapa ya. Jadi kita pengen lihat fasilitas SIM RS di rumah sakit tersebut sehingga kita bisa tahu nih apa saja, dan kalian begitu sampai di tempat tugas, nah udah tahu tuh ya kan, oh ini sama kayak rumah sakit ini nih, ini sama kayak rumah sakit ini nih, oh ini seperti ini. Jadi tidak tidak kaget lagi. Jadi sudah mengetahui akan seperti apa, dan tentunya ini akan sangat bermanfaat ketika kalian sudah bertugas di rumah sakit ya. Gitu. Oke, ya sampai di sini. Nanti kuis juga saya taruh di psikologi ya. Kalian akses di psikologi, dan mungkin saya batasi waktunya sampai jam 8 malam ya untuk kuis. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Apakah ada pertanyaan? Tugas kapan Pak? Deadline-nya Pak? Ya, deadline-nya hari ini juga sampai jam 8 malam ya. Saya berikan tenggang waktu, dan kalian coba kerjakan kuis, dan tugas juga saya berikan ya. Kalau tugas sampai dengan H-1. Jadi sekarang tanggal berapa? 17 ya. Berarti tanggal 13 sudah dikumpulkan di psikologi. Nanti saya lihat nggak perlu panjang-panjang kok, hanya misi visi,
kemudian SIM RS yang sudah diaplikasikan apa itu aja ya. Apa saja jenis-jenisnya kayak tadi ya, pelayanan apa, pelayanan apa, pelayanan apa gitu. Jadi ini untuk untuk membuat kalian nanti tidak lagi oh ini untuk apa ya? Nah, nggak usah nanak-nunuk lagi, udah tahu oh ini untuk ini gitu. Jadi udah sigap gitu ya. Jadi begitu di tempat tugas, wah sudah tahu semua gitu, luar biasa emang Akper Sumber Waras is the best gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, jangan lupa absen. Ya, ini saya lihat dulu ya, absensinya sudah sampai berapakah? Ya, sudah ya. Sudah semua absen. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya nanti sebentar lagi saya kirim kuis ya di psikologi ya. Jadi psikologi semua nanti coba kalian kerjakan dan tugasnya mungkin bisa dicicil ya. Boleh kalian, oh saya rumah sakit Hermina semua nih Pak, boleh, tapi beda area ya. Jangan satu area. Bekasi, Jakarta, Bogor ya. Saya pakai rumah sakit umum daerah ya, silakan boleh. RSUD boleh ya. Jadi tidak dibatasi harus rumah sakit swasta saja, tapi bisa juga negeri ya. Oke, ada pertanyaan mengenai tugas, kuis, dan materi? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Wah, itu masih yang di kelas ya, absen 24 sampai 47 ya. Oh, semangat. Oke, saya berikan tugas, coba kalian kerjakan kuis. Sebentar lagi saya kirim. Waktunya dibatasi sampai dengan jam 8 malam ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Pras ditutup, Pras, dengan doa, Pras. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.